Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas pelajar Indonesia. Selalu semangat mengukir prestasi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai negosiasi bisnis. Baik, saya langsung saja share screen untuk dapat menjelaskan materi berikut. Negosiasi bisnis. Ya, materi ini ada di kelas 10 BDP di semester ganjil, di mana kompetensi dasarnya adalah menganalisis negosiasi bisnis, dan untuk kompetensi dasar praktiknya adalah melakukan negosiasi bisnis. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah melakukan pembelajaran berbasis proyek, ya, di mana kalian akan berusaha untuk melakukan negosiasi bisnis walaupun bentuknya adalah demonstrasi. Yang pertama, Anda dapat mendeskripsikan pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, dan syarat negosiasi bisnis. Yang kedua, Anda dapat mengurutkan proses negosiasi bisnis. Lalu Anda dapat menerapkan strategi negosiasi bisnis dan dapat mengevaluasi hambatan dan keberhasilan dalam negosiasi bisnis. Adapun peta konsepnya sebagai berikut. Negosiasi bisnis kita bagi dua, KD menerapkan dan melakukan, menganalisis dan melakukan maksudnya, mengenai konseptual dan juga materi praktis. Pengertian negosiasi bisnis sebagaimana dari berbagai macam literasi dan kalian dapat membacanya di buku paket ataupun dari sumber belajar lainnya, bahwa negosiasi berasal dari bahasa Inggris negotiating, artinya merundingkan, membicarakan kemungkinan mengenai suatu kondisi, atau kadang kita juga memahaminya dengan proses tawar-menawar, ya. Negosiasi bisnis sebagai proses tawar-menawar. Namun gak hanya dalam transaksi jual beli aja ada tawar menawar atau ada negosiasi, namun dalam berbagai macam hal, berbagai macam kasus di mana di dalamnya ada masalah, lalu ada kedua belah pihak yang saling berkepentingan, maka di situ terjadilah proses negosiasi. Negosiasi yaitu menunjukkan suatu proses atau aktivitas untuk merundingkan, membicarakan suatu hal untuk disepakati dengan orang lain. Pengertian negosiasi bisnis menurut istilah ada beberapa pengertian. Menurut Olinuha, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Menurut Robbins, negosiasi adalah sebuah proses yang di dalamnya ada dua pihak atau lebih yang bertukar barang dan jasa dan berupaya menyepakati tingkat kerjasama tersebut bagi mereka. Ini dalam aspek transaksi. Jackman, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda, hingga akhirnya akan mencapai suatu kesepakatan. Menurut Oliver, ya, ditambahkan bahwa pengertian negosiasi adalah sebuah transaksi di mana dua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhirnya. Untuk itu diperlukan persetujuan antara kedua belah pihak tersebut, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Adapun tahapan-tahapan dalam negosiasi, ya, ada 5 tahap. Ya, ini dari berbagai macam literasi yang kami cari di internet. Itu semuanya sama, ada 5 jalur. Yang pertama tahap persiapan atau preparation stage, lalu ada tahap diskusi di sana, di mana dua pihak saling bertemu setelah bersiap-siap, lalu bertemu berdiskusi. Nah, pada saat diskusi tersebut, mereka sambil mencari, mengklarifikasi tujuan, clarifying goal stage di antara mereka, lalu berupaya untuk mencapai suatu kesepakatan. Ya, upaya tersebut disebut juga negosiasi, yang tertuju pada hasil yang memenangkan, negotiate toward a win-win outcome. Dan terakhir adalah mencapai suatu perjanjian atau agreement, ya, tanda tangan kedua belah pihak, atau ada juga disebutnya tanda tangan MOU, atau dengan istilah bahasa Indonesia itu ada hitam di atas udah putih di atas hitam, hitam di atas putih, di atas hitam, hitam di atas putih, ya.
Jadi ada keterangan tertulis atau otentik mengenai hal yang sudah disepakati agar di waktu-waktu berikutnya apabila terjadi sengketa ataupun membahas masalah yang sama, hal tersebut sudah dituliskan, sudah disepakati, begini loh yang sudah kita sepakati bersama atau dari pihak sebelumnya kesepakatannya kayak gini. Lalu bisakah suatu perjanjian itu berubah? Tetap bisa, tetap ada revisi ya, boleh ada revisi dan harus disepakati kembali oleh pihak yang berkepentingan satu sama lain, tidak sepihak. Namun umumnya suatu perjanjian atau suatu kesepakatan itu menyerupai daripada bentuk hukum yang legal, apalagi ditandatangani di atas materai. Tujuan negosiasi bisnis yang pertama adalah untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Berikutnya, tujuan negosiasi yaitu mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Dan yang berikutnya, tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan atau mencapai kondisi yang saling menguntungkan dari masing-masing pihak. Mereka merasa menang ya. Terdapat win-win solution ya, solusi yang sama-sama disepakati, yang sama-sama mengenakan di hati kedua belah pihak, pihak negosiator ataupun pihak negosiasi. Nah, kategori dalam negosiasi, tujuan negosiasi ya, setiap orang punya tujuan masing-masing dalam bernegosiasi. Ada yang tujuannya agresif, ada yang ingin saling bersaing, kompetitif, ada yang ingin saling bekerja sama atau kemitraan, kita sebut dengan cooperative goals. Ada self-centered goals, tujuan seseorang atau sepihak ataupun seseorang yang punya pengaruh besar, yang punya tujuan yang besar di antara proses negosiasi tersebut. Ada juga defensive goals atau tujuan untuk bisa bertahan ya, seperti untuk mempertahankan tanah dari gusuran pemerintah misalnya, itu termasuk negosiasi defensif. Combination of goal, yaitu kombinasi di antara kategori tujuan-tujuan negosiasi tersebut. Untuk apa sih dilakukan negosiasi? Ya, manfaatnya adalah untuk menjalin kerjasama atau networking dengan pihak lain, untuk mencari keuntungan yang cukup besar di antara salah satu pihak, dan paling baiknya adalah menguntungkan kedua belah pihak. Untuk apa negosiasi? Untuk mempengaruhi pihak lain ya, agar tujuan di antara pihak pertama dan pihak kedua itu tercapai. Mewujudkan tujuan atau target dengan cepat ya, dibutuhkan proses negosiasi agar apa yang diharapkan, yang diinginkan, yang sudah menjadi target-target perusahaan atau individu atau pihak yang bernegosiasi itu bisa tercapai dengan cepat. Ya, kalau nggak ada negosiasi, ya masalahnya berangsur-angsur akan muncul terus dan tidak terselesaikan. Ya, maka proses negosiasi sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian suatu masalah. Lalu negosiasi khususnya dalam bisnis tujuannya adalah untuk kelangsungan bisnis itu sendiri. Ya, alasan mengapa bernegosiasi tadi sudah disebutkan, untuk mencapai persetujuan, lalu untuk pembiayaan ya, irit atau hemat biaya, untuk mendapatkan suatu nilai added value, nilai tambah, lalu untuk performance agar kinerja perusahaan atau pihak pertama dan kedua itu tetap berlangsung, eksis, lalu menghindari konflik, memecahkan masalah, dan meningkatkan kualitas di antara operasional kedua belah pihak. Ya, tadi negosiasi dibutuhkan harus ada tujuan, ada kolaborasi, ada kontrak yang ditandatangani, ada taktiknya, ada proses mengkomunikasikannya, ada keahlian dalam bernegosiasi, dan ada persetujuan secara konsep. Jenis negosiasi berdasarkan situasi ada dua, ada negosiasi yang sifatnya formal dan ada yang informal. Ya, negosiasi yang formal itu resmi ya, antara kedua belah pihak yang merupakan atau menghasilkan suatu kesepakatan yang formal, perjanjian yang resmi di atas materai, atau menyangkut pada legal hukum yang formal pula. Ada juga negosiasi yang
non formal atau informal yang tidak resmi. Nah, dimungkinkan ini dalam permasalahan rumah tangga misalnya, atau negosiasi dalam proses jual beli yang ringan gitu. Jadi negosiasinya informal, atau kayak lagi arisan nih, siapa duluan yang mau dapat ya. Padahal udah dikocok, tapi ada satu yang membutuhkan ya, tapi berusaha bernegosiasi supaya yang membutuhkan itu diprioritaskan untuk dapat arisan duluan. Nah, itu negosiasi yang informal. Kan nggak perlu tanda tangan perjanjian khusus kalau negosiasi seperti itu. Lanjut, jenis negosiasi berdasarkan jumlah negosiatornya. Ada negosiator dengan pihak penengah, ada juga negosiator yang tanpa pihak penengah. Ya, pihak pertama dan pihak kedua saling bertemu, misalnya kayak MOU, pelaksanaan PKL tuh, nah kan tanpa pihak penengah. Tapi ada juga negosiasi yang dilakukan dengan pihak penengah. Ya, misalnya di tengah-tengah tersebut ada advokat, ada notaris, ada sesepuh, ya, ada orang yang menjadi gatekeeper atau yang menengahi supaya antara pihak pertama dan pihak kedua tidak terjadi konflik ataupun menghindari perseteruan yang terjadi pada saat negosiasi berlangsung. Jenis negosiasi berdasarkan ini ya, penimbangan untung ruginya. Negosiasi kombinasi di mana kedua belah pihak mendapatkan win-win solution. Ada negosiasi dominasi, ya satu menang, satu merasa kalah. Ada negosiasi akomodasi di mana pihak yang bernegosiator itu mengalah untuk menang, loss to win. Namanya akomodasi. Ada seperti itu, ada. Negosiasi menghindari konflik. Nah, dua-duanya saling mengalah, loss dua-duanya. Gak apa-apa deh, saya rugi, ya udah saya juga gak apa-apa rugi. Yang penting kita damai, yang penting kita akur, nah seperti itu. Itu negosiasi menghindari konflik. Adapun syarat-syarat negosiasi, yang pertama adanya perbedaan, ada perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Yang satu mau A, yang satu mau B. Nah, dinegosiasikan, maka dua-duanya akan mendapatkan AB, yang satu lagi dapat AB juga. Gitu. Ya, pengennya negosiasi itu kayak gitu. Lalu yang kedua, adanya kemauan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, adanya kesiapan untuk melakukan negosiasi. Ya, kalau tanpa persiapan, negosiasi itu tidak akan berjalan dengan efektif, tidak lancar, dan mungkin akan berangsur-angsur pada hari berikutnya, negosiasi lagi. Nah, butuh kesiapan mental. Ya, selain kesiapan konsep, juga butuh kesiapan mental. Ya. Lalu skrip juga tetap dibutuhkan, lalu tetap juga harus ada hitam di atas putih tadi ya, ke surat perjanjian yang harus ditandatangani dan disepakati bersama, disiapkan oleh kedua belah pihak, dan baiknya lagi itu ada notulen yang mencatatnya. Lalu adanya kewenangan untuk mengambil keputusan. Adanya keseimbangan kekuatan yang dapat menciptakan saling ketergantungan. Lalu berikutnya adanya pihak-pihak yang terlibat dan dukungan pihak-pihak terkait. Ya, ada yang dilibatkan, di mana yang dilibatkan itu bisa saling mendukung mengenai syarat-syarat dalam konten atau muatan negosiasi yang dilaksanakan. Berikutnya adanya pembahasan yang menyeluruh. Ya, dalam negosiasi nggak ada yang diumpet-umpetin, nggak ada rahasia-rahasiaan ya. Tiba-tiba di luar daripada ketentuan, ada yang kayak gini, masalah lagi. Ya. Dalam pembahasan negosiasi diharapkan pembahasannya itu menyeluruh. Segala hal tentang permasalahan atau pokok bahasan dalam negosiasi itu dibahas atau diutarakan pada saat terjadinya proses negosiasi di antara kedua belah pihak, saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang nanti dulu nih dikeluarin nih ntar. Ya, sebaiknya apabila itu hal yang urgent, yang penting, maka patut untuk diungkapkan. Ya, kecuali hal-hal tersebut menyangkut hal yang tidak etis ataupun ya menyangkut hal yang akan malah menyulitkan masalah. Nah, itu perlu juga disiasati dengan strategi negosiasi yang baik dan bijak. Adanya rasa saling percaya antara pihak yang bernegosiasi. Nah, di sini kita nggak boleh negative thinking dengan pihak kedua yang kita ajak negosiasi. Kita harus saling positive thinking, husnuzon, untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang mufakat, yang
memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baik, sampai sini dulu materi kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam cerdas pelajar Indonesia, selalu semangat, mengukir prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.